Jadi saya bilang akar rumput, bukan rumput saja, akar rumput dia akan diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah merasa leluasa, merdeka, mereka tumbuh lagi dengan subur, bisa memberi makan sapi, kambing, apalagi. Lah mbok mikir toyo pada musim apapun. Nah itu luar biasa. Jangan berhenti. Makanya kalau kita menengok rakyat, cobalah sebenarnya kamu tuh punya apa sih ya? Mbok lihat gitu loh, banyak yang masih berada di dalam ukuran dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa-ketawa, enggak nangis. Bu iki piye to ya Bu ya, iku ternyata kok kemen yang soro ibu, nangis ya. Saya nangis no karena saya perempuan, karena dia bilang Bu, karena saya bilang Bu itu yang di kolong-kolong jembatan tuh mbok yo diliati ngopo to yo, pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Ini di Jakarta nih banyak loh. Ayo mana angkat tangan dari DKI, angkat tangan. Kurang kelihatan, berdiri angkat tangan, berdiri angkat tangan. Nah ayo mbok lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia. Duduk, coba dong, apa kalian nggak punya perasaan ya? Kalian nggak punya rasa iba ya? Hah? Yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu untuk berkuasa. Nah kalau itu maaf dengan segala hormat, lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. Tidak ada guna, tidak ada guna. Organisir itu makanya kenapa sih orang kadang ya pikir iki piye to yo, kita udah jelas organisasi kita adalah organisasi partai politik. Organisasi itu datangnya dari organ. Tahu-tahu organ, badan kita ini semua juga terdiri dari organ. Gampangnya ngingetnya gitu aja dah. Kalau ketua umum adanya di mana? Di sini. Jadi pusing otaknya. Pak Jokowi sebagai presiden di mana? Ya di sini. Mikiri iki ngopo to yo, yang namanya rakyat ki kok akeh sing kurang beruntung gitu. Nah ini apa? Nah kalau Pak Hasto di mana? Ayo di sini. Karena pikiranku tak bilang sama sekjen, kamu bilang pikir sama DPP saya. Itu semua ini kan organ ya. Jadi kalian ada anak ranting loh. Anak ranting tuh mungkin kuku. Saya bukannya apa ya sok ini, nanti ada yang bilang oh melangkahi Pak Jokowi, ini urun rembut kok. Seperti ada Pak Mahfud sebagai Menko Polkan. Yang saya khawatir itu apa? Nanti kalau orang lain yang sudah mulai kelaparan, Bapak sendiri bilang sama saya waktu di mana mungkin dapat berita bahwa negara yang mengalami kelaparan udah ada 46 apa begitu yang beliau bilang. Wow. Nah sekarang pertanyaan saya balik, ngelihat kita nih kaya raya, istilahnya kalau makan apa itu semangka ada bijinya toh. Iya, terus dibuang ngono wae. Tukul, kita nih kaya raya loh. Tolong diinsafi. Kalau instruksi ibu suruh menanam, mbok dilaksanakan dong.
Iya, nah kan tepuk tangannya sedikit karena saya tahu banyak yang belum melaksanakan. Padahal maksud saya, iya, nanti kalau sudah hanya bisa ngamuk ke pemerintah. Loh, kita nih gotong royong, padahal bisa. Dan nanti harga pangan naik, ini nggak ada barangnya, apa seperti nanam cabai aja kok ya ribut toh. Yo, nanti saya pasti dibully lagi. Waktu saya ngomong apa minyak goreng, oh dibully toh saya. Ya saya ketawa aja. Lah iyalah ngapa toh ya? Padahal kan maksud saya memberikan alternatif. Lah masak tuh nggak perlu minyak goreng melulu, dibakar bisa, diungkep bisa, di apa iku? Di apa namanya? Direbus bisa. Di apa nih? Loh kok gitu? Ibu Megawati tidak ada empatinya, tidak melihat rakyat apa itu namanya? Q apa ya? Apa itu? Antri. Nah tuh, maklum umur saya kan ini. Ibu mau ulang tahun loh. Hehe. Tapi nggak ada perayaan loh. Nggak mau. Hasto tadinya udah nanya, ibu perayaan ibu mau diapain? Enggak. Ya bu kan udah pada kangen. Enggak. Ya bu kan gimana, masih pandemi. Terus gimana dong nanti bu, aku mau makan sama anak cucu yang merasa sahabatku saya undang, yang enggak sahabat enggak. Ya iyalah, jelas kan undangan lisan. Ya kan banyak loh yang nggak seneng sama saya. Tapi kalau udah perlu baru pura-pura bersahabat. Itu makanya seperti Lemhanas, udah bagus-bagus sama beliau dibuat untuk apa? Mendatangkan semua calon pemimpin bangsa untuk bisa satu persepsi. Lalu diajari geopolitik, gitu ya dirubah. Ini saya suruh sekarang. Sopo iku jenenge? Bapak Andi Winjayanto. Ya, awas ya kalau kamu nggak bikin seperti dulu lagi. Geopolitik tuh perlu banget loh. Dengan perubahan cuaca gini gitu loh. Coba bayangan. Ayo. Seperti pembangunan ini di Saudi Arabia, di Emirat Arab. Ini kan seperti bersaing nih. Yang satunya MBS, satunya MBZ. Keren ya. Padahal tuh nama, tapi saya ikutin. Itu kan dulu bikin Abu Dhabi, itu percontohan pertama. Terus sekarang meloncat ke Dubai. Sekarang Dubai itu nggak ketok Arab. Sekarang Saudi Arabia. Kenapa? Lah, iya dong. Mereka dengan logik bilang dong, akan mikir kalau hanya mau cari keuntungan dari minyak. Nah, padahal kita saja. Ini ada Pak Ate, mana dia tadi ya? Nah, di sana Pak ESDM. Untuk yang namanya itu fosil. Karena suatu saat kalau umpamanya kita gali-gali fosil itu batu bara, nikel, minyak apa gitu. Kalau negara lainnya nggak mau beli, lalu buat apa? Makanya harus cenderungnya kan sekarang go green. Go green apa? Memperbaiki lingkungan. Heboh-heboh. Mesti ada lagi O2 yang banyak. Makanya saya suruh nanam pohon. Itu untuk apa toh? Supaya menghasilkan namanya oksigen. Yang namanya CO2-nya diserap oleh pohon-pohon. Gitu. Nah, jadi jangan nanti ibu nih katanya partai politik kok suruh nanam-nanam. Nah, ini saya terangkan semua. Apa guna instruksi saya? Nah, nanti kalau tidak ini masih terus pertambangan. Fosil itu pertambangan lah. Masuk ke go green-nya itu yang ramah lingkungan. Apa? Itu apa? Matahari, angin, air gitu. Nah, ini kan sudah harus dipikirkan yang pinter. Siapa yang di eksekutif? Ayo saya yang pinter.
mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi apa siji kota, wali kota. Iya, nek wis magrok lali. Padahal untuk menaikkan PAD itu gimana? Ayo, coba angkat tangan. Tinggi atau berdiri. Yang iya no, eksekutif siapa ya? Coba, ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Lah ya suruh berdiri aja kok susah toh yo. Seluruh kepala daerah berdiri. Gitu loh. Lah iya, ya udah gitu loh. Jadi mbok kamu tuh loh yang pinter. Oh rupanya kayak gitu. Ini ada Pak Oli Dondo Kambe, dia kayak abu-abu. Karena dia apa? Dia gubernur ya, bendahara umum ya, DPP ya. Dia bisa milih mau sing ngendi. Oh dulu. Lo bayangkan lo, kamu itu otonomi daerah harusnya adalah menaikkan PAD kamu, itu yang paling real. Ini ada Pak nanti. Tadi aku lihat kok saiki, oh itu dia, Pak Azwar Anas. Sekarang dia jadi menteri opo ya, kok iso susah menggantikan Pak Cahyo. Iya, waktu dia saya suruh jadi bupati di Banyuwangi, saya tuh bilang gini, Anas, mbok ya kamu ndelok, dari aku kecil sampai aku tuwek, kalau nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, dari saya ikut bapak saya naik kapal sampai saya sendiri nyebrang, iku pantai padahal api, tapi kok nggak dibuat opo-opo. Nah sekarang Banyuwangi itu moncer, apa pantainya dibikin api, terus loh iya dong, saya kasih reward kalau memang kerja baik, kalau enggak ya enggak lah. Istrinya begitu jadi pergi menyelesaikan persoalan, wah saya bilang gini, perempuan lagi, nah istri toh, kenapa dia pergi menyelesaikan persoalan ke desa-desa, jadi langsung enggak laporan doang, nginep. Nah, saiki wes sampai piro ininya jalan-jalan iki bupati iko lo ya maksudnya sudah berapa desa yang dapat diselesaikan ininya persoalannya itu cepat karena apa langsung dari lapangan. Mbok ya kalian gitu loh nginep nang desa-desa iku gitu loh, baru itu begini loh. Lo iya dong, ini enggak magrok be. Aduh sudah ya Pak Jokowi nuwun sewu, saya panjang banget ya gini nih karena udah kayak apa sih 3 tahun bungkem, saiki tak belak gitu loh. Nah jadi ya sudahlah, yang namanya sabar aja kerja, begitu pulang kerja nah, bilang ibu ketua umum bilang masukin ke sini program nih, ibu bilang kerja turun ke bawah untuk menang gitu, masukin terus ke sini, wes ora usah mikir, urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu. Pokoknya nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur, kita kalau bekerja pasti menang. Udah 2 kali udah, masa 3 kali enggak, ini salah kalian. Jadi nuwun sewu Pak Jokowi karena saya terlalu lama, karena ini memang saya bilang konsolidasi. Nah juga dengan ini juga dengan resmi tadi saya mengatakan ada kapal yang kami akan luncurkan dengan hasil gotong royong, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka kapal yang akan diluncurkan ini dinamakan Laksamana Malahayati untuk ini kapal rumah sakit, jadi ada dokter dan lain sebagainya.
untuk bisa membantu rakyat masyarakat yang berada di remote area. Demikianlah, terima kasih atas kesabarannya telah mendengarkan pidato saya. Dan sekali lagi, apakah kalian siap untuk memenangkan ketiga kali? Siap? Siap? Merdeka! 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 Salam Pancasila. Terima kasih, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Sekali lagi, merdeka! 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 Kemudian mereka tampil dengan baju daerah masing-masing. Mohon tepuk tangan sekali yang paling meriah, berlatih. Menampilkan yang luar biasa paduan suaranya. Ini satu suara kompak. Kompak, harus persis kompak. Persis seperti PDI Perjuangan tentunya. Mantap. Motonya. Harus selalu Mantap. kompak dan satu suara. Siap. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan dengarkan inilah sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati para menteri yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Sekjen beserta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan jajaran pengurus DPD, Ketua dan jajaran pengurus DPC, Ketua dan jajaran pengurus PAC, Ketua dan jajaran pengurus ranting, Ketua dan jajaran pengurus anak ranting, serta seluruh saya partai dan Ketua dan seluruh jajaran pengurus Satgas PDI Perjuangan yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50
kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di usia emas setengah abad 50 tahun, PDI Perjuangan telah menjadi partai yang matang karena telah melewati jalan panjang, pahit getir, jatuh bangun untuk mencapai sebuah partai yang besar seperti saat ini. Seperti tadi sudah diceritakan secara panjang lebar oleh Ibu Megawati. Partai yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan. Partai yang konsisten menjaga 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ibu Megawati, Bapak Ibu sekalian, seluruh kader PDI Perjuangan yang saya hormati. Tahun 2022 kemarin adalah tahun yang sangat sulit. Tahun yang sangat sulit bagi dunia maupun bagi seluruh negara yang ada di dunia ini. Tapi kita sepertinya tidak merasakan. Karena kita memang masih tumbuh pada posisi yang normal ekonomi kita. Tahun kemarin adalah tahun turbulensi ekonomi yang sulit dihitung, sulit diprediksi. Dan tahun ini akan jauh lebih sulit bagi dunia. Oleh sebab itu tahun ini adalah tahun betul-betul tahun ujian bagi kita. Kalau kita ingat tahun 97-98, banyak negara yang jatuh termasuk Indonesia menjadi pasiennya IMF. Tahun ini baru saja tadi pagi saya telepon Menteri Keuangan, berapa sih yang menjadi pasien IMF per hari ini? 16 negara sudah menjadi pasien IMF. Karena ambruk ekonominya. Dan 36 negara antri di depan pintunya IMF. Karena juga sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi di dalam negerinya. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, kita semuanya harus hati-hati. Kita semuanya harus kerja lebih keras lagi. Meskipun kita tumbuh baik di tahun 2022, tapi hati-hati. Karena Managing Director-nya IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Dan untuk negara-negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang dalam keadaan resesi. Oleh sebab itu, saya tidak menakut-nakuti, tapi kita semuanya harus hati-hati dan waspada. Jangan keliru kebijakan, jangan keliru policy, sehingga membawa kita pada sebuah kekeliruan besar. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Dan sekali lagi, alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini karena fondasi yang telah kita bangun. Fondasi yang telah kita bangun.
yaitu infrastruktur untuk Indonesia maju. Dan strategi berikutnya adalah industrialisasi, hilirisasi. Ini yang sering saya sampaikan bahwa pentingnya industrialisasi, pentingnya hilirisasi. Jangan sampai kita sudah lebih dari 400 tahun sejak company, sejak VOC kita masih mengirim bahan-bahan mentah kita, mengekspor bahan-bahan mentah kita keluar, sehingga kita tidak mendapatkan nilai tambah apa-apa. Oleh sebab itu, beberapa aset-aset besar yang kita miliki, seperti Freeport, yang sudah 50 tahun dimiliki oleh Freeport McMoran dari Amerika, telah 3 tahun ini, mayoritas telah kita miliki, yaitu 51,2%. Apa yang kita inginkan dari pengambil alihan ini adalah industrialisasi. Jangan sampai tambangnya ada di negara kita, di Papua, smelternya, industrinya ada di Jepang, smelternya, industrinya ada di Spanyol. Kita nggak dapat apa-apa. Pajak hanya dapat sedikit, royalti juga dapat sedikit, dividen dapat sedikit, lapangan kerja juga nggak dapat. Inilah yang harus kita balik, bahwa bahan-bahan mentah yang kita miliki, baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirisasi agar nilai tambah berada di dalam negeri. Dan saya senang, baru saja saya datang ke Grasberg di Freeport, 98% pekerjanya adalah warga negara Indonesia, 98% sekarang ini, dan 41% adalah dari tanah Papua. Ini yang luar biasa. Kemudian juga Blok Rokan. Ini juga sudah 97 tahun dikelola oleh Chevron dari Amerika Serikat, yang Freeport Amerika Serikat juga, yang Chevron juga Amerika Serikat. 97 tahun dikelola oleh mereka. Dan saat ini sudah 100% diambil alih oleh kita sendiri dan dikelola oleh Pertamina. Juga Blok Mahakam, setelah 43 tahun dikelola oleh Total INP dari Perancis, sekarang juga 100% dikelola oleh Pertamina. Apa yang saya lihat di lapangan, seperti Rokan 100% sekarang tenaga kerjanya semuanya dari Indonesia. Dan kemarin ada tambahan lagi 12.500 pekerja baru di Blok Rokan, karena kita ingin mengebor lebih banyak lagi sumur-sumur yang ada. Tetapi pekerjaan besar kita bukan ada di situ. Setelah menguasai ini, pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi, yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Nikel yang sudah kita stop
3 tahun yang lalu. Dulu waktu masih mentah kita ekspor tuh nilainya hanya per tahun hanya 17 triliun rupiah. Setelah kita stop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel. Boksit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember, stop juga mulai Juni 2023. Dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, tapi perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun. Memang ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, mengintegrasikan tidak mudah, karena tambang tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, tambang nikel ada di Sulawesi, di Maluku Utara, di Maluku, dan tambang timah ada di Bangka Belitung, tambang boksit ada di Kalimantan Barat, ada di Bintan, semuanya harus terintegrasi sehingga kita harapkan nantinya ini akan menjadi sebuah ekosistem bagi kendaraan listrik yang ke depan memberikan sebuah masa depan yang cerah, karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini. Tetapi tentu saja tahapannya akan masuk ke baterai listrik terlebih dahulu. Saya hanya ingin memberikan sebuah bayangan bahwa yang tadi ekspor nikel dari 17 menjadi 360 triliun, itu sebuah angka yang lompatan yang besar sekali. Tetapi apabila nanti menjadi sebuah ekosistem baterai dan ekosistem mobil listrik, itu akan memberikan nilai tambah ratusan kali. Bukan puluhan kali lagi, tapi ratusan kali. Problemnya adalah kita digugat oleh Uni Eropa. Nikel kita digugat oleh Uni Eropa. Dan sudah diputuskan kita kalah. Kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Terus kita banding. Kalau banding nanti kalah, saya enggak tahu. Ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan, menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu. Dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari. 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 Oleh sebab itu, saat itu walau
walaupun kita ditakut-takuti soal Freeport, tetap kita terus. Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita juga tetap terus. Justru kita tambah stop boksit. Nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita, dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. Sehingga waktu KTT ASEAN Uni Eropa, saya menyampaikan di dalam forum itu, karena yang menggugat Uni Eropa, pas kita ada KTT, waduh ini kesempatan. Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara. Dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh negara manapun mendikte. Dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan tentunya pada saatnya dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan. Kemudian, yang terakhir, ini juga gagasan Bung Karno untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Saya akan memberikan gambaran sedikit di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.